Perubahan curah hujan, cuaca ekstrim, pola serangan hama penyakit, serta kelembaban tanah dan ketersediaan air sangat mempengaruhi hasil produksi dan produktivitas pada tanaman perkebunan. Hal tersebut yang mendorong dan memacu jajaran di Kementerian Pertanian untuk lebih sigap dalam penerapan teknologi pada sektor perkebunan. Dengan melakukan upaya kegiatan mitigasi, adaptasi dampak perubahan iklim. Pada lahan perkebunan di Poktan Langgeng Tani 2 Desa Taman Ayu Kecamatan Pronojiwo yang berlangsung sejak bulan Maret sampai dengan Agustus tahun 2020. Salah satu upaya tersebut adalah pembuatan embung di lahan pertanaman kopi, pemberian bantuan kandang dan ternak kambing, pemberian bantuan alat pengayak dan pencacah kompos serta bantuan lubang biofori. Kegiatan ini merupakan upaya pemerintah untuk hadir di tengah-tengah petani dalam mengurangi risiko dampak perubahan iklim pada tanaman perkebunan. Baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran mindset petani, dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman kekeringan. Kami dari pusat, dari Dijen Perkebunan, merasa bahagia Pak Kasih. Terima kasih. Bahwa apa yang sudah kita berikan, ini bentuk dari pemerintah hadir di masyarakat. Saya kira masyarakat juga tadi tidak tanpa rekayasa juga menunjukkan kekompakannya. Dari sisi masalah pakan, masalah segala macam, ini menunjukkan kekompakan. Ini luar biasa. Dan saya yakin, karena tadi saya tanya, kira-kira kalau kambing ini setahun ke depan bisa berapa? Ternyata 100% nanti akan bertambah, Pak. Keyakinan dari petani. Nah, ini menunjukkan semangat, dan saya kira itu perlu kita dukung bersama, Pak Kasis. Dengan aplikasi model teknologi mitigasi dan adaptasi pada subsektor perkebunan yang dilaksanakan di daerah, akan mampu mengurangi kehilangan hasil akibat dampak perubahan iklim. Dengan adanya bantuan yang diberikan dapat menjadikan contoh sekaligus stimulus untuk pengembangan pengelolaan tanaman perkebunan di wilayah rawan kekeringan. Dengan memanfaatkan limbah perkebunan yang terintegrasi dengan peternakan, sekaligus mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia, menjadikan komitmen kelompok tani penerima bantuan untuk menjaga produksi dan produktivitas hasil tanaman perkebunan agar dapat dan terus berkelanjutan. Seluruh apa yang panjenengan aturkan kepada kami masyarakat di Desa Taman Ayu, khususnya kelompok Langgeng Tani ini sangat bermanfaat bagi kami, dan kami atas nama seluruh anggota kelompok tani ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan kami berjanji apa yang panjenengan aturkan pada kami, yang panjenengan bantukan kepada kami ini akan kami rawat sebaik-baiknya. Alhamdulillah semua perangkat yang dipersyaratkan sudah kami penuhi dan semuanya kita terima. Pengakuan dari Pak Mustafa beserta hampir 30 anggota kelompok tani semuanya aktif. Kalau alhamdulillah beliau benar-benar mancep dengan apa komitmennya almarhum Bapak Bupati Sarojat Asdar Sigar Bulat, yang oleh Pak Bupati Lumajang sekarang Bapak Haji Tarusagani Bunda Wakil Bupati menjadikan Lumajang Bumi Organik ini salah satu tempat pabrik organik di Lumajang dengan berbagai varietas yang ada. Oleh karena itu, terima kasih jajaran TNI, Mas Babinsa, fungsi teritorialnya, fungsi anatominya. Tentu ini kami berharap dan itu sudah menjadi ranah Pak Mustafa dan kawan-kawan untuk memakmurkan secara istiqomah program ini. Perlu adanya sinergi bersama antara pemerintah daerah, pemerintah pusat dan petani pekebun, serta stakeholder lainnya. Diharapkan dengan kegiatan mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim ini akan berdampak positif pada produksi dan produktivitas tanaman perkebunan. Juga bisa sama-sama kita sinergi, dari dinas juga sinergi, dari kelompok tani sinergi, dari kami dari pusat juga sinergi, dan dari Forkompincam. Nah, ini juga kita harapkan sinergi. Dan salam hormat dari Pak Dirjen untuk kelompok tani di sini, dan juga aparat yang ada di Kabupaten Lumajang, serta Pak Bupati terutama. Ya, Terima kasih atas
segala upayanya, dan mudah-mudahan upaya kita bersama ini bisa mewujudkan kesejahteraan bagi petani khususnya.